Lur, hari ini bukan sekedar hari biasa loh. Ibu-ibu di sini sudah berkumpul untuk melaksanakan tradisi turun-temurun masyarakat Minang yang disebut malamang, alias memasak lamang bersama-sama. Tradisi ini selalu dilakukan secara gotong royong, Lur, sebagai simbol kebersamaan dan persiapan hati menjelang Idul Fitri. Pokoknya siap lahir batin menjelang hari suci. Biasanya makanan tradisional iki terbuat dari beras pulut atau ketan dan dimasak dengan wadah beluah atau bambu, Lur. Sebelum beras ketannya masuk ke dalam bambu, ada daun pisang yang dipakai sebagai alasnya. Pakai daun pisang yang masih muda yo, soalnya teksturnya lembut dan gak mudah robek. Nah, batang kayu inilah yang dipakai untuk membantu memasukkan daun pisang ke dalam bambu. Dong, tolong ambilin bambu dong. Oh, ya Uni. Siap Uni, aku tak cari bambu dulu yo, Lur. Nah, pas aku cari bambu, Uni di sini lanjut memproses pembuatan lamangnya. Ini nih yang bikin lamangnya sedep, santan spesial, Lur. Dihasilkan dari kelapa yang tumbuh di daerah pesisir Pariaman. Jarine, jenis kelapa ini punya daging buah tebal dan kadar minyak tinggi. Makanya santan dari kelapa Pariaman dikenal lebih berisi dan berlemak alami. Cocok banget dipadukan dengan beras ketan sebagai bahan utama lamang. Nah, kalau masukin beras jangan sampai penuh Yoni. Sisakan ruang sejengkal, soalnya ketannya bakal mengembang pas dibakar nanti. Kalau diisi terlalu penuh, jadi ini terlalu padat dan rasanya kurang sip. Kok tumben yo? Mau bikin bambu lamang aja orangnya sampai sebanyak iki. Saking semangatnya po yo. Tapi kok seperti ini ada yang aneh yo. Bener bambunya kayak gini. Jarene dindingnya harus tipis tapi kuat. Terus dipilih yang bisa kasih aroma harum. Tapi ini cuma perasaanku tok iki, Lur. Oi, Dul, itu mau diapain bambu? Buat lemang. Lah, itu bukan buat lemang, Dul. Itu untuk cabai, Dul. Makanya kita potong-potong gini itu potongnya gimana itu, Dul? Salah itu, Dul. Nah, udah kagak ngomong dari tadi. Saya potong di sini udah diem aja. Bukan, kalau untuk cabai itu 2 ruas, Dul. Walah, yo mana aku tahu dah. Kirain kumpulan bambu ini yang mau dipakai untuk bikin lamang. Bukan di sini. Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku udah capek-capek potong. Iya, kamu nggak nanya sama saya, mana saya tahu. Saya kira mau bantu saya bantuin cabai ini. Udah Rian juga nggak bilang-bilang tadi. Ya saya kan ngebelah, kamu cuma motong ini. Lemang tuh di sana. Tuh, ambil di sana tuh. Udah dipotongin kau? Udah selesai. Tinggal bawa aja lagi. Ngapain mau potong sini? Gundul. Ada aja si gundul ini. Kita lagi motong buat cabai juga. Mau dibantu enggak? Nggak usah Pak, biarin aja deh Pak. Dah. Oh, Jadi Dul. karung dah. 1 karung itu cukup, itu 1 karung. Wis, tak bawa dulu bambunya yo. Keburu dicari ini ki. Udah, taruh mana ini? Taruh di sini aja dulu.
Bener toh? Bambunya beda sama yang tadi. Bambu jenis talang ini kelihatannya lebih seger. Ini udah bisa taruh sana? Iya, tolong di sana kesulitan Oh, ya. Supaya adonan lamang gak tumpah, posisi bambu harus berdiri saat dibakar lor. Ben hasilnya ciami, pakai sabut kelapa untuk bahan bakarnya. Sabut kelapa ini menghasilkan api yang gak terlalu besar, tapi barannya tahan lama. Cocok banget untuk membakar lamang yang memakan waktu lebih dari 2 jam. Lor, santan buat lamangnya ini gak ada takaran pasti nih, mengandalkan perasaan aja yo. Agak ngeri kalau jadi kurang jos iki lor. Makanya aku dibantu Uni Empi mengisi bambu dengan santan sedikit demi sedikit. Jadi sampai berasnya tenggelam semua. Iya, Ini cukup? belum itu masih meresap. Oh, dia masih meresap ya. Kalau berasnya wis mengembang dan padat, santannya bakal menyusut. Nah, saat itulah santan harus ditambahkan lagi. Wis, tinggal tunggu matang aja iki. Setelah menunggu 2 jam, akhirnya lamangnya matang juga lor. Kelihatannya enak iki. Tapi karena masih puasa, lamangnya tak potong-potong aja. Tak bagi rata buat semua orang yang hadir lor. Pokoknya semua kebagian. Ini lamang masih buat aku ya? Boleh, ambil. Ibu, lambangnya buat aku ya, Bu ya? Iya, aduh. Ini, makasih ada. Iya. Bu, makasih, Bu. Iya, aduh. Lor, biar ada yang baru, aku mau berinovasi olahan pakai lamangnya tadi. Gundul gitu loh. Sederhana lor, aku cuma menambahkan sosis dan tepung roti aja. Potongan lamang kemudian ditumbuk agar teksturnya jadi lebih halus dan lembut. Proses ini bisa bikin lamang terasa kenyal dan lembut lur. Mantep pokoknya. Nah, agar tampilannya lebih menarik, adonan lamang tak kasih sedikit pewarna. Pilih sing ngejreng yo, biar warnanya yang meriah bisa mencerahkan hidupku yang kadang kedebak-kedebuk dan sering apes ini lor. Dia lagi ngapain? Ini nih lagi mau buat makanan. Boleh aku bantuin nggak? Oh, boleh banget. Nah, minta tolong aja nih, sosisnya dipotong jadi 2 ya. Ya boleh. Nanti ditusuk pakai bambu gini. Ya, makasih ya Uni ya. Iya dong. Syukurlah bala bantuan dateng. Berkat Uni Dila, kreasiku bisa matang lebih cepat iki. Oh iya, olahan kali ini mau tak olah jadi kondok lho. Iku lho, cemilan populer ala drama Korea. Makanya aku pilih sosis sebagai sumber proteinnya. Dijamin pas banget buat menu buka puasa. Soalnya praktis, rasanya gurih dan gampang diolah jadi berbagai hidangan lezat. Potongan sosis kemudian dibalut dengan lamang yang udah ditumbuk. Pastiin semua permukaannya tertutup rapi, tapi jangan terlalu tebel ya lur. Biar gak saling nempel, permukaannya langsung dilapisi pakai tepung roti. Bikin yang banyak ya Uni, bukan mau dijual kok, cuma dinikmati sendiri aja. Uni, Ya dong. minta tolong ini digorengin dulu, boleh nggak Uni? Ya boleh. Oh ya.
Sebelumnya, pastiin minyaknya wis panas banget ya lur. Minyak panas bisa membuat bagian luar kondrok langsung matang dan jadi renyah. Sementara bagian dalamnya tetap lembut. Kalau belum cukup panas, adonan lamang bakal menyerap minyak terlalu banyak. Terus hasilnya bisa jadi lembek dan berminyak banget lur. Wah, hasilnya menggugah selera banget lur. Supaya makin mirip dengan aslinya, tak tambahkan sedikit mayones, parutan keju, dan saus sambal yo. Jan, ciamik tenan iki. Alhamdulillah, wis buka puasa. Ayo nih, dan dicobain. Iya ya, ini lagi siap-siap nih, bener-bener. Nggak telat nggak? Ih, teleponan dari tadi janjian jalan. Iya maaf Neng Grace, Neng Beb.